Selamat datang di Friday Class Homeschooling Kak Seto Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di kegiatan Friday Class kita bersama dengan Kak Firda. Gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Semoga adik-adik selalu sehat ya dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah, hari ini kita spesial banget ya adik-adik ya. Kita ketemu lagi dalam kegiatan Friday Class yang mana hari ini kita akan membuat kerajinan. Nah, kerajinan kali ini kita akan memanfaatkan bahan bekas ya atau bahan yang bisa didaur ulang. Kita akan membutuhkan beberapa plastik ya atau botol plastik yang sudah tidak kita gunakan lagi, dan juga kita juga membutuhkan sebuah kardus nih. Nah, kayaknya gampang banget ya karena hari ini kita akan membuat kreasi tempat pensil sedotan. Wah, kayaknya perlu banget ya dicoba sama adik-adik di rumah, yang mana kita sekalian ya akan mengatasi penggunaan plastik yang barangkali ada di rumahnya adik-adik. Oke, kalau begitu langsung aja hari ini kita juga akan ditemani sama Kak Devina ya. Cus, kita ke alat dan bahannya. Oke, bahan pertama yang kita gunakan adalah botol bekas air mineral. Nah, ini mereknya kita menggunakan Le Mineral. Nah, kenapa adik-adik kita menggunakan botol bekas merek Le Mineral? Nah, karena dapat dilihat oleh adik-adik ya, ini permukaannya datar. Nah, jadi memudahkan kita untuk menempel sedotannya nanti, begitu. Atau kalau misalkan kebetulan botol air mineralnya adik-adik di rumah beda merek, nggak apa-apa sebenarnya, bisa ya, tapi membutuhkan sedikit kesabaran ya Kak ya. Iya. Karena barangkali ada beberapa permukaan yang tidak rata ya. Nah, kali ini kan rata banget ya. Nah, barangkali Club atau Aqua itu biasanya ada tekstur-teksturnya. Nggak apa-apa, adik-adik silakan coba sendiri di rumah ya. Ini Kak Firda dan Kak Devina menggunakan yang ukuran 600 mm. Oke, selanjutnya kita membutuhkan sedotan ya adik-adik ya, yang pasti. Nah, ini kebetulan Kak Firda menggunakan sedotan teh poci, jadi dia memiliki tekstur yang tebal dengan diameter sekitar 6 mm ya. Jadi kayaknya kita membutuhkan cukup banyak sedotan ya adik-adik ya, karena nanti untuk seluruh botol dan juga tatakannya akan kita lapisi semuanya full menggunakan sedotan. Selanjutnya Kak, Oke, bahan selanjutnya kita menggunakan kardus bekas. Nah, dapat dilihat di sini adik-adik ya. Kardus bekasnya di sini berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter 16 cm. Nah, kenapa kita menggunakan kardus bekas? Karena kardus bekas ini akan kita gunakan sebagai tatakan. Nah, untuk botol itu tadi, seperti itu. kalau misalkan adik-adik mau barangkali tidak menggunakan bentuk lingkaran ya, atau bentuk persegi atau persegi panjang, boleh, sesuai kreativitas adik-adik. Oke, kemudian kita juga membutuhkan beberapa pita. Nah, ini barangkali nanti bisa kita gunakan sebagai hiasan ya adik-adik ya, atau renda-renda boleh banget. Tidak harus sama ya seperti yang Kak Firda punya. Kemudian kita juga membutuhkan double tip. Selain itu Kak, Selain itu kita juga membutuhkan ini, lem tembak. Nah, selain double tip kita juga membutuhkan lem tembak untuk menempel hiasan atau manik-manik pada kreasi sedotannya. Jadi kita collab gitu ya Kak ya. Kemudian selanjutnya kita memiliki beberapa macam hiasan bunga atau manik-manik. Ini Kak Firda menggunakan warna putih ya dan daun imitasi. Bebas ya adik-adik mau menggunakan manik-manik ataupun barangkali bunga hidup, bunga kering, boleh banget nih, silakan disesuaikan dengan yang adik-adik miliki. Dan yang terakhir kita membutuhkan gunting dan cutter. Cutter ini nanti untuk memotong botol aquanya, dan gunting ini ya sebagai memotong hiasan maupun sedotannya nanti. Oke, kayaknya sederhana banget ya Kak Devina ya. Iya, betul banget Kak Firda. Oke, kayaknya adik-adik udah nggak sabar nih. Kalau begitu langsung aja kita ke tutorial pembuatannya. Oke adik-adik, kita langsung aja ke langkah pertama ya.
Jadi langkah pertama, kalian bisa menyiapkan botol plastik yang akan dipotong. Kemudian kita potong dengan ukuran yang barangkali bisa adik-adik perkirakan. Kita akan membuat 2 buah tempat pensilnya, nanti dijadikan satu. Jadi di sini Kak Firda membutuhkan potongan yang lebih pendek dan juga yang lebih panjang. Adik-adik pelan-pelan aja ya, jadi nggak apa-apa kalau misalkan nanti potongannya kurang rapi, nanti kita tinggal merapikannya dengan menggunakan gunting. Oke, kemudian kita rapikan dulu. Oke, nah kurang lebih segini ya adik-adik ya, tapi bebas sih kalau misalkan adik-adik mau bikin yang lebih pendek juga boleh banget ya. Oke, kita keep dulu. Selanjutnya kita siapkan kardus. Nah ini tadi Kak Firda dan Kak Devina menggunakan bentuk lingkaran ya maunya ya. Jadi kita sudah menyiapkan diameter ukuran lingkarannya kurang lebih 16 cm. Jadi nanti keinginannya Kak Firda nanti akan ada 2 botol aqua di sini. Jadi nanti seperti ini ya. Ini belum Kak Firda potong. Nah, kalau misalkan botolnya adik-adik lebih besar, boleh banget ya, tinggal menyesuaikan ukuran tatakannya nanti. Nah, kita akan potong dulu. Oke, sudah rapi ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya kita ngapain lagi ya Kak Devina ya? Oke, selanjutnya kita akan memberi double tip pada botol dan kardus yang akan kita gunakan. Oke, mungkin bisa kita lapisi ya untuk permukaan atas, tengah, dan bawahnya. Biar nanti sedotannya bisa merekat dengan baik. Kemudian setelah itu kita lepas lapisan pertama di double tip ini, kemudian kita tempel menggunakan sedotan. Oke, jadi semuanya bisa dilepas ya adik-adik ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan tempel sedotan ke botol aqua ini. Nah, pastikan seluruh permukaannya rapat ya adik-adik ya. Nah, jadi kita pastikan untuk antara sedotan satu dengan sedotan yang lainnya itu saling mengisi, saling melengkapi. Jadi rapat ya, pastikan tidak ada celah yang terlihat. Nah, adik-adik ketika menata sedotannya, pastikan antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya itu serasi ya adik-adik ya. Nah, ini kebetulan ujung yang lancip ini ada di atas ya. Jadi nanti memudahkan juga nih ketika untuk menggunting ataupun mengaturnya. Nah, sebenarnya sedotan yang harus digunakan itu tidak harus yang berwarna seperti ini ya adik-adik ya. Jadi bebas adik-adik menggunakan sedotan ukuran berapapun. Hanya saja ketika menggunakan ukuran diameter 6 cm atau sedotan es teh ya biasanya kita menyebutnya, itu nanti tempat pensil yang akan kita buat itu terlihat rapi dan cantik ya adik-adik ya. Karena ukurannya kecil-kecil nih, jadi bisa rapat dan terlihat lebih rapi. Untuk warnanya bebas ya adik-adik ya, silahkan bisa memanfaatkan atau bisa kalian cari yang sesuai dengan yang adik-adik punya di rumah.
Nah, ini dia hasil sedotan yang sudah kita tempel ke permukaan botol mineral bekas tadi. Nah, dan juga kita sudah menggunting yang ujungnya tadi menjadi rata seperti ini. Oke, bisa adik-adik perhatikan ya. Jadi untuk bagian bawahnya memang seperti ini ya, meskipun mungkin ini berbentuk, tapi ketika ditempeli sedotan nanti semuanya permukaannya bentuknya sama ya, bulat gitu ya adik-adik ya. Ini sudah kita potong dengan rapi. Nah, kemudian kita siapkan lagi, ini kita tepikan dulu ya. Kita siapkan tatakan yang akan kita gunakan. Kemudian tutorialnya sama, kita tinggal menempelkan lakban atau double tip ya, double tip maaf. Ke permukaan tatakan yang akan kita gunakan. Kemudian sama seperti tadi, tinggal kita tempelkan sedotannya. Oke, Kak Devina mungkin bisa bantu untuk membuka double tipnya. Oke, kita tinggal menempelkan saja ya adik-adik ya, sama seperti tadi. Nah, ini dia nih tatakan tempat pensilnya yang sudah kita lapisi dengan menggunakan sedotan. Jangan lupa digunting sesuai dengan polanya ya adik-adik ya. Nah, ini kayaknya udah rapi banget, jadi nanti rencananya kita akan menumpuk ya 2 buah botol aqua yang sudah kita lapisi sedotan dan juga tatakannya. Oke, sebelum itu kita hias dulu ya adik-adik ya dengan menggunakan manik-manik atau hiasan yang sudah kita siapkan. Oke, langkah terakhir adalah proses penghiasan ya adik-adik ya. Jadi silahkan adik-adik siapkan manik-manik, kemudian bisa dipasangkan ke permukaan air mineral, botol air mineral dan juga tatakan yang sudah dilapisi dengan sedotan. Kak Vida menggunakan pita aja ya, biar tidak terlalu rame. Kita lapisi permukaan antara kardus dengan potongan sedotan ini, jadi supaya lebih rapi nih Kak Vida akan menempelkan pita di permukaan ini bawah. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Kita tidak bisa menggunakan double tip ya adik-adik ya, kita membutuhkan lem tembak. Oke, kita tempelkan pelan-pelan aja karena kita membutuhkan lem tembak ya. Lem tembak ini kadang masih panas ya adik-adik ya, jadi adik-adik berhati-hati dalam menggunakannya. Nah, kalau misalkan tekstur sedotan kalian ini tebal, jadinya tidak akan mudah untuk meleleh ya adik-adik ya. Jadi silahkan adik-adik bisa barangkali mencari di toko-toko alat plastik ya biasanya ya, yang menjual sedotan dengan tekstur yang tebal. Nah, jadi untuk mengantisipasi nih ketika kita menempelkannya dengan lem tembak itu tidak leleh. Oke, nah adik-adik ini tinggal kita rapikan aja ya. Jadi karena ukuran pitanya ini lebih lebar daripada pertemuan antara kardus dan juga sedotannya, jadi mungkin bisa kita lipat ke belakang untuk sisa kainnya. Jadi tinggal kita rapikan aja, jadi supaya nantinya hasilnya bisa lebih maksimal. Oke adik-adik, ini dia nih hasil dari tatakan tempat pensil yang akan kita gunakan. Nah, kayaknya udah lumayan ya adik-adik ya. Untuk permukaan bawahnya tetap Kak Firda biarkan seperti ini, tapi kalau misalkan kalian mungkin melapisi dengan kertas kado barangkali supaya terlihat lebih rapi, boleh banget ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan menghias tempat pensilnya. Kak Firda akan dibantu dengan Kak Devina. Oke, selanjutnya kita akan menghias tempat pensilnya. Nah, dengan hiasan bunga dan daun-daun sintetis.
Oke, jadi saran dari kakak, barangkali sebelum menempel adik-adik memperkirakan dulu ya, kira-kira mau ditempeli desain yang seperti apa, supaya nanti lebih mudah, jadi sudah punya gambarannya. Nah, di sini Kak Firda dan Kak Devina akan menempelkan beberapa hiasan bunga ya Kak Dia, dan daun-daun yang lucu, yang mungkin warnanya senada nih. Oke, tinggal ditempel aja dengan menggunakan lem tembak. Oke, kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kita tinggal merapikan aja, barangkali di permukaan bawahnya ini ada beberapa bagian yang kurang rata, jadi tinggal kita gunting-gunting aja. Oke, nah ini sudah siap semuanya ya adik-adik ya untuk 2 buah botol plastik yang akan kita gunakan. Nah, ini Kak Firda menggunakan 2 ukuran yang berbeda. Jadi supaya lebih tidak monoton aja ya Kak Devina ya. Iya, supaya lebih kreatif. Kemudian langkah yang terakhir kita pasangkan ya. Nanti kita akan tata seperti ini. Nah, kita pastikan supaya ukuran atau tatakan lingkarannya muat ya Kak Devina ya untuk 2 tempat pensil. Jadi untuk ukuran tatakannya sendiri bebas sesuai kreativitas adik-adik, mau yang lebih besar ataupun bentuknya mau persegi panjang, kotak, terserah ya adik-adik ya. Oke, kita tempel yuk Kak Devina. Oke adik-adik, nah ini dia nih hasil dari kreasi tempat pensil kita hari ini. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Jadi kita bisa memanfaatkan botol plastik bekas dan juga kardus bekas yang kemudian kita lapisi seluruh permukaannya dengan menggunakan sedotan dan kita tempelkan sedikit hiasan. Udah jadi keren banget ya Kak Devina ya. Betul banget Kak Firda. Nah, pasti nih adik-adik bisa aja menjadikan kreasi ini sebagai hiasan di rumah ya, atau difungsikan di rumah, atau bisa juga nih adik-adik jual sebagai ide usaha bagi adik-adik di rumah. Wah, keren banget nih. Oke, Kak Firda mau mengucapkan terima kasih nih untuk Kak Devina yang sudah menemani adik-adik semuanya hari ini. Semoga next time kita bisa collab lagi ya Kak Devina ya. Oke Kak Firda. Nah, seperti biasa, tugas adik-adik mengirimkan 2 dokumentasi. Dokumentasi yang pertama berisi foto selama proses pembuatan kerajinan. Dan dokumentasi yang kedua berisi foto adik-adik dengan hasil kerajinan yang sudah adik-adik buat. Jangan lupa menyertakan foto diri ya adik-adik ya, biar Kak Firda dan Kak Devina bisa menilai hasil kreasi adik-adik secara maksimal. Kalau asli buatan adik-adik sendiri ya Kak ya. Iya, betul sekali Kak Firda. Oke, kalau begitu sekian kegiatan Friday Class kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan Friday Class selanjutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Tetap semangat selalu ya adik-adik ya, jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.